Halo semua, selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan pengumuman seleksi P3K tahap kedua, di mana untuk pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahap kedua ini, honorer database BKN mendominasi kelulusan. Berikut video ini juga kita akan membahas terkait dengan kode pengumuman yang didapatkan para tenaga honorer pada seleksi P3K tahap kedua ini. Untuk informasi selengkapnya, ayo ditonton sampai habis video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Khusus bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, basis data kehormatan Badan Kepegawaian Negara mendominasi kelulusan P3K pada tahap kedua ini. Honorer database yang tidak mendapatkan formasi P3K penuh waktu di tahap 1 pun sumringah karena mereka bisa lulus pada P3K tahap kedua ini. Nah, rekan-rekan, sementara itu honorer yang mengikuti seleksi P3K tahap kedua hanya bisa tersenyum kecut karena tidak mendapatkan formasi penuh waktu. Peserta seleksi P3K tahap kedua mendapatkan formasi penuh waktu sebanyak 662 orang. Dari jumlah itu terbanyak yang lulus adalah honorer database BKN. Nah, ini salah satu contoh dari pemerintah Kabupaten Kudus, di mana untuk Kabupaten Kudus sendiri sudah mengumumkan atau merilis pengumuman P3K tahap kedua. Di dalam pengumuman itu, yang paling banyak mendapatkan alokasi P3K penuh waktu adalah para tenaga honorer yang telah terdata di database BKN. Ia mengungkapkan bahwa pengumuman kelulusan P3K tahap kedua untuk Kabupaten Kudus sendiri sudah dirilis. Tercatat sebanyak 662 peserta yang dinyatakan lulus formasi P3K penuh waktu di tahap kedua. Adapun perinciannya adalah peserta kode R1, di mana sebanyak 2 orang. Jadi di sini adalah kode-kodenya rekan-rekan sekalian, ada R1, R2, R3, R4 dan R5. Nah, dengan kelulusan tersebut maka masih banyak honorer yang tersisa. Masih ada banyak honorer yang tidak lulus pada tahap 1 dan tahap kedua. Jadi kurang lebih untuk kabupaten ini sendiri itu sebanyak 2.000-an orang honorer yang masih tersisa, belum diangkat atau mendapatkan formasi P3K penuh waktu. Yang menambahkan bahwa kelulusan tahap kedua ini berlaku juga optimalisasi penentuan kelulusan dan penilaian dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, adapun dalam seleksi P3K tahap kedua ini, untuk honorer yang mendapatkan kode L, itu artinya honorer yang mendapatkan formasi atau berhasil lulus. Sementara untuk L2 adalah peserta lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda. Jadi rekan-rekan, untuk pengumuman tahap kedua ini dari pemerintah kabupaten sendiri itu sudah termasuk dengan pengumuman optimalisasi. Untuk pengumuman optimalisasi, dia akan mendapatkan kode L2. Kode L2 ini adalah peserta lulus setelah tahapan optimalisasi namun ditetapkan pada lokasi kebutuhan yang berbeda. Kemudian untuk kode R1D adalah peserta prioritas guru swasta. Kode R2 adalah peserta ex tenaga honorer kategori 2. Kode R3 adalah peserta non ASN yang terdata di database BKN. Kemudian kode R3B adalah peserta non ASN yang terdata pada seleksi P3K tahap kedua. Jadi R3B itu adalah peserta honorer yang telah terdata di database BKN namun mendaftar di formasi atau seleksi pada tahap kedua. Sementara untuk R3T adalah peserta non ASN yang terdata menurut keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025. Kemudian kode R4 adalah peserta non ASN yang tidak terdata di database BKN. Serta kode R5 adalah peserta yang lulus pada
program profesi guru, kemudian kode TH adalah peserta tidak hadir, TMS adalah peserta yang tidak memenuhi syarat, kode APS adalah peserta yang mengajukan pengunduran diri, kemudian kode DIS adalah peserta yang didiskualifikasi pada seleksi P3K tahap kedua ini. Nah, rekan-rekan, dari pengumuman kabupaten ini dapat terlihat bahwa dalam pengumuman itu sudah termasuk dalam program optimalisasi. Nah, silakan rekan-rekan dicek di portal informasi masing-masing daerah apakah pengumuman seleksi P3K tahap kedua sudah diumumkan, atau rekan-rekan bisa masuk pada akun pendaftaran SSCSN untuk mendapatkan informasi kelulusan. Demikian informasi kali ini rekan-rekan sekalian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.